Kasus dugaan ijazah palsu makin hari makin menarik perhatian publik karena kasus ini melibatkan banyak aktor, banyak pelaku yang ini punya nama besar. Sebut saja namanya Joko Widodo. Siapa yang tidak mengenal mantan Presiden RI Joko Widodo? Semua orang tahu bahwa itu adalah mantan Presiden RI. Sehingga namanya begitu besar menjadi perhatian publik, perhatian masyarakat. Kemudian yang kedua teman, orang yang menuduh bahwa Jokowi diduga punya ijazah palsu ada nama Roy Suryo. Siapa yang tidak mengenal Roy Suryo? Nah, Roy Suryo pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Juga pernah menjadi kader Partai Demokrat. Kemudian ada Dr. Tifa, kemudian ada Pak Rismon, yang semuanya ini adalah akademisi yang punya data yang mungkin ini valid teman-teman ya, yang mana data itu bisa diadu dengan data dari Pak Jokowi. Sehingga menarik perhatian publik. Yang kedua teman ya, ada data yang saling berbeda. Inilah teman yang membuat orang penasaran. Contoh ya, contoh. Jokowi KKN-nya katanya di Dirtipidum itu tahun 1983. Sementara Jokowi sendiri mengatakan bahwa KKN-nya tahun 1985. Berarti di sini ada salah satu yang berbohong teman ya. Masa KKN-nya ini berbeda tahun? Nah, ini kan menjadi aneh. Kemudian masalah Pak Kasmujo yang katanya kemarin pembimbing skripsi, ternyata dibantah Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi. Kemudian Jokowi mengatakan pembimbing akademik, Pak Kasmujo mengatakan bukan pembimbing akademik. Nah, ini data yang saling kontroversi, saling tidak nyambung. Dan tentunya ini ada yang berbohong dalam data seperti ini. Menarik untuk kita bahas. Saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai data yang menjadi perhatian publik, yaitu contohnya KKN-nya Pak Jokowi. Dirtipidum kemarin sudah menyampaikan bahwa KKN Pak Jokowi di Wonosgoro, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 1983. Sementara Pak Jokowi mengatakan KKN-nya tahun 1985. Berarti ini ada dua data yang sangat berbeda teman ya. Bagaimana mungkin satu orang yang melakukan KKN, ini KKN-nya di 2 tahun yang berbeda. Tahun pertama di 1983, tahun kedua adalah 1985. Dan ini adalah hal yang kontroversi. Bagaimana mungkin satu orang bisa melakukan 2 KKN yang berbeda? Nah, berarti salah satunya ini ada yang bohong. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. KKN di Jagaja, di Desa Kendoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, di Jagasana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN di Jagaja, di Desa Kendoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, di Jagasana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. 85 awal. Nah, ini teman-teman ya, data yang saling berbeda antara Jokowi sendiri dengan Dirtipidum. Pertanyaannya adalah, dari mana Dirtipidum mendapatkan data bahwa Pak Jokowi itu KKN di tahun 1983? Lalu dari mana Pak Jokowi mengatakan bahwa KKN-nya itu tahun 1985? Nah, tentu ini bisa diverifikasi teman ya, karena cukup jelas yang menyampaikan. Tentu orang yang menyampaikan itu punya data. Bagaimana dia bisa mengatakan tahun 83 kalau tidak punya data? Sementara Pak Jokowi punya data juga tentunya, karena dia yang melakukan sendiri, yang katanya KKN-nya tahun 1985. Berarti 2 orang ini teman, salah satunya adalah berbohong. Karena tidak mungkin teman ya, orang melakukan KKN di 2 tahun yang berbeda. Ini salah satunya adalah berbohong. Dan yang kedua ini ada kontroversi yang cukup menarik terkait Pak Kasmujo.
di mana Pak Kasmujo teman tahun 2017 pernah berdampingan dengan Pak Jokowi, dan dikatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing dari Pak Jokowi. Pak Jokowi bolak-balik ke Pak Kasmujo, dibentak balik, bentak balik dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi. Tapi akhirnya kata Pak Jokowi teman ya, skripsinya juga selesai berkat Pak Kasmujo. Itu artinya Pak Kasmujo sebagai pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu Pak Kasmujo menyanggah bahwa dia bukan pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Dan bahkan teman, kemarin ketika Rismon datang ke rumah Pak Kasmujo, ditanyakan lagi, apakah pembimbing skripsi? Pak Kasmujo menjawab bukan. Apakah pembimbing akademik? Juga bukan. Nah, lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Mau konfirmasi aja Bu, tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Ya, salah itu enggak pembimbing akademik. Pak bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Oh ya. Jadi kita sudah mendapatkan satu titik terang. Tadi kita wawancarai langsung dengan Pak Kasmujo, dari mulut Pak Kasmujo sendiri bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Bagi para ternak Mulyono jangan panas dong, ya. Jangan jangan terlalu begitu kali. Pak Kasmujo telah mengakui secara jujur bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu kita dapatkan langsung itu dari Pak Kasmujo sendiri tadi. Nah, itu teman-teman ya, yang disampaikan oleh Pak Kasmujo sendiri yang mengatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi, juga bukan pembimbing akademik, dan kemudian terkonfirmasi dari istri Pak Kasmujo yang itu menyatakan bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi ataupun bukan pembimbing akademik dari Jokowi. Ini cukup clear, cukup jelas yang disampaikan Pak Kasmujo. Padahal teman-teman ya, ini kontroversi lagi. Kemarin ketika ditanya wartawan di rumah, Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu memang bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik dari Jokowi. Ternyata terbantahkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Pak Kasmujo ketika ditanya oleh Pak Rismon Sianipar. Yang satunya menyatakan pembimbing akademik, yang satunya bukan pembimbing akademik. Berarti salah satunya ada yang berbohong. Apakah yang berbohong itu Pak Kasmujo atau Joko Widodo? Ini cukup menarik teman. Ini menyangkut masalah kejujuran teman ya. Kalau hal seperti ini saja tidak jujur, berarti yang lainnya juga hal yang sama dilakukan. Tidak jujur pula. Karena ketika orang tidak jujur, kemudian dia memberikan jawaban, alasan, berarti alasan berikutnya tidak jujur. Jadi kebohongan akan dibungkus kebohongan lagi, akhirnya terbongkar. Pada akhirnya terbongkar. Kalau tidak hari ini, mungkin besok atau lusa, tahun depan lagi akan kebongkar itu kebohongan. Karena cukup jelas teman apa yang disampaikan Pak Kasmujo. Nah, inilah teman-teman yang menjadi keprihatinan kita semua mengenai pemimpin kita. Kalau pemimpin kita itu tidak jujur, bagaimana bisa memimpin masyarakat, bisa memimpin rakyat? Karena yang diperlukan adalah kejujuran. Kalau dia tidak jujur, maka yang lain mungkin dilakukan hal yang sama, ketidakjujuran. Karena itu kita butuh adalah pemimpin yang jujur, yang amanah, yang bisa mengayomi masyarakat. Dan inilah yang menjadi bahan pertanyaan
bagi masyarakat apakah Pak Jokowi itu jujur atau tidak. Termasuk dengan skripsinya. Apakah skripsi Pak Jokowi itu asli atau palsu. Yang sampai hari ini menjadi perdebatan publik teman ya. Ada yang pro mendukung Pak Jokowi, ada yang kontra dari Pak Jokowi. Dan semua itu bisa diselesaikan dengan cara melakukan penelitian dari skripsi ataupun ijazah Pak Jokowi, dilakukan secara terang benderang, transparan, banyak dilihat orang, nanti hasilnya akan ketahuan. Agar mendapatkan hasil yang benar-benar otentik dari ijazah maupun skripsi Pak Jokowi. Nah, itulah teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.